Oke, dia Pak. Silakan Pak. Kalau sekolah Pak. Oke. Mas Pak di sini dulu. Betul. Apa udah langsung dulu? Oh. Ayo silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu. Ayo silakan masuk dulu. Nggak apa-apa, silakan diantri dia dulu. Ibu-ibu boleh masuk dulu, antri aja di dalam. Silakan masuk dulu ya. Iya. Pos-pos kan Pak Zizi. Oke, baik. Selamat pagi hari ini menyapa kita Bapak Ibu. Selamat pagi untuk kita Bapak Ibu. Selamat pagi. Hari ini saya meminta waktu sebentar untuk Bapak Ibu. Saya mau mengadakan penimbasan itu budaya positif di sekolah kita agar kemungkinan nanti kita bisa menerapkan hal yang demikian di sekolah kita. Namun saya akan memberikan bagaimana dengan budaya positif ini, saya akan coba jelaskan kepada kita bersama. Maaf, saya bukan menggurui Bapak Ibu, tapi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya pertama kami berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara secara resmi. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Pertama, mari kita belajar Komisi Ketua Maha Kuasa, di mana pada pagi yang ini kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru serta seminar yang dibawakan oleh Pak Visi, yaitu mengenai penimbasan budaya positif budaya positif. Mudah-mudahan nanti seminar ini bisa bermanfaat ke depannya untuk membangun kemajuan sekolah kita ini. Sekarang kami lanjutkan persilakan kepada panitia pendengar. Oke, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Baik, Bapak Ibu,
seperti yang saya bilang tadi, saya bukan menggurui, tapi kita hanya sama-sama belajar dan kita bisa sama-sama nanti berdiskusi bagaimana kita bisa menerapkan hal yang demikian. Namun sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari di program guru penggerak, ada yang saya temukan yaitu istilah budaya positif. Ada di sana namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mana yang lebih baik kita terapkan, maka kita nanti mari kita saling menyimak, saling berdiskusi dan memberikan yang terbaik bersama. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan peran guru yang dijabarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya guru tidak bisa mengubah atau mengontrol siswa menjadi apa yang guru inginkan. Ya Bapak Ibu, saya pikir kita bisa mengerti itu. Kita bagaimana untuk mengontrol siswa, kita tidak bisa paksakan siswa kita harus seperti apa, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan Ki Hajar Dewantara bilang, bahwasanya siswa itu harus benar-benar menjadi diri sendiri, biar dia bisa sukses dengan keyakinannya sendiri. Nah, selanjutnya hal ini disebabkan masing-masing siswa sudah memiliki kodratnya masing-masing. Artinya siswa itu sudah punya kemampuan masing-masing, punya kodratnya sendiri. Nah, tugas guru, tugas kita Bapak Ibu hanya sebatas membimbing, memotivasi, atau mendorong keinginan saja, atau memastikan si anak tumbuh sesuai dengan kodratnya. Jadi kita hanya menggiring Bapak Ibu. Terhadap siswa kita tidak mengatur, tapi kita hanya menggiring mau kemana arah mereka. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, sesuai yang kami sudah pelajari, saya bilang tadi, ada istilah untuk menggiring mereka. Kita tidak memakai hukuman, kita tidak memakai konsekuensi, namun ada istilah yang kami temukan di sana, ada istilah namanya restitusi Bapak Ibu. Nah, seperti yang sudah nampak di depan, restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada siswa tanpa menghakimi, melainkan dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa secara bebas untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara kesadaran mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, pada restitusi, seorang guru berperan sebagai pembimbing yang membimbing siswa melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan untuk mengungkapkan kesalahan, menggali alasan, dan memahami keyakinan apa yang mereka langgar sehingga harapan akhirnya siswa dapat menyadari kesalahannya sendiri. Nah, Bapak Ibu, sering sekali memang kita menjumpai siswa, ketika kita menjumpai mereka ada yang bersalah, ya kita memberikan dia hukuman. Ada juga istilahnya 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang saya jelaskan juga nanti. Kita menjadi penghukum bagi mereka, kita membuat mereka menjadi orang bersalah, atau kita menjadi teman mereka, atau kita menjadi manajer bagi mereka. Ya Bapak Ibu, nah saya akan coba jelaskan kepada kita 5 posisi kontrol guru terhadap siswa. Oh, sebelumnya Bapak Ibu, sebelum masuk ke posisi kontrol, ada segitiga restitusi namanya Bapak Ibu. Kalau segitiga restitusi inilah yang paling cocok kita terapkan untuk siswa, bagaimana mereka bisa merdeka dalam belajarnya, kita juga Bapak Ibu bisa merdeka dalam mengajari mereka. Nah, segitiga restitusi ketika kita menemukan siswa yang bersalah, maka yang pertama kita lakukan sebenarnya adalah menstabilkan identitas. Dengan apa kita menstabilkan identitas? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kira-kira begitu pernyataan untuk siswa ini. Artinya ketika dia bersalah, kita berikan dia ketenangan. Itu menstabilkan identitas. Nah, setelah identitas dia stabil, si siswa ini sudah nyaman, maka kita menyayakan keyakinan yang sudah dia buat. Yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa, kira-kira begitu Bapak Ibu. Kita tidak posisi marah, tapi siswa kita yakinkan apa yang sudah dia pernah ungkapkan dengan keyakinan yang mereka ketahui tentang peraturan. Nah, yang ketiga ada validasi tindakan yang salah. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kami coba di situ. Kamu telah tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira begitu contoh-contoh pertanyaannya agar bagaimana siswa nyaman dalam kita tangani Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, ini mengapa hal ini penting dilakukan? Alasannya adalah agar ketika menerapkan segitiga restitusi,
kita hanya tinggal menggali dan mengingatkan kembali mengenai apa yang mereka tuliskan, keyakinan apa yang mereka langgar, sehingga motivasi dari dalam dirinya mudah dimunculkan, Bapak Ibu. Bila ketika siswa itu bersalah, kita tidak serta-merta menjadikan mereka orang bersalah, namun kita berikan mereka keyakinan bahwasanya mereka orang yang bisa berubah, Bapak Ibu. Nah, ada 5 posisi kontrol yang selama ini kita temukan di sekolah, Bapak Ibu. Yang pertama, guru itu biasanya sebagai penghukum. Nah, penjelasannya seperti ini, Bapak Ibu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini, Bapak Ibu. Mungkin kita juga pernah seperti ini. Yang pertama, ketika kita sebagai penghukum bagi anak, kita akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kau nanti. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Ya, ada juga kata-kata seperti ini. Kamu selalu saja salah. Itu artinya kita menghukum siswa, Bapak Ibu. Ada juga selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Misalkan ada siswa yang tidak mengerjakan PR, pasti ini kata-kata yang muncul ya, Bapak Ibu ya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara si guru. Kita tidak mengerti dengan cara siswa bagaimana dia berhasil untuk menangkap pelajaran itu. Yang kita hanya tahu ketika kita menjadi penghukum bagi siswa, dan kita tahu kita hanya bisa siswa berhasil melalui cara kita ketika kita sebagai penghukum. Nah, Bapak Ibu, penghukum biasanya nadanya seperti ini. Nadanya bahasa tubuhnya juga, mata bisa melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Ya, ya Bapak Ibu ya. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, ada kata-kata seperti itu. Nah, sekarang seperti ini. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Saya mau coba tanya sama Bapak Ibu. Nah, ketika siswa kita terlambat, ada kata-kata seperti yang di atas. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, coba kita renungkan Bapak Ibu, ketika kita menjadi siswa, ada guru kita bilang seperti itu, bagaimana perasaan kita Bapak Ibu? Yang dalam artinya gurunya sebagai penghukum bagi siswa. Nah, coba ada dari Bapak Ibu yang bisa kasih saran? Seandainya lah sama kita ditanyakan yang seperti itu, guru kita berkata seperti itu. Coba bagaimana kira-kira selaku siswa kita bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Coba ada dari Bapak Ibu yang bisa coba dulu? Mungkin kalau kita melakukan hal tadi ada sedang terlambat, kita katakan dengan cara seperti itu, mungkin bisa saja muridnya jadi dendam sama kita. Ya. Jadi dia jadi mau memberontak. Ya. Ya, ada lagi dari Bapak Ibu guru yang lain? Ini kata-kata mungkin yang kita berikan kepada siswa ketika dia terlambat datang ke sekolah, maka ini yang kita berikan pertanyaannya. Ketika kita siswa, coba bagaimana kita kira-kira rasa nyaman kita menurut Bapak Ibu? Ya, menurut saya memang kalau seandainya anak-anak itu terlambat, ada baiknya kita tanya mengapa dia terlambat. Karena ada beberapa faktor siswa itu kan bisa terlambat. Faktor yang pertama tentang jarak antara sekolah dengan rumah bisa jauh, satu. Kedua, mungkin ada kendala di jalan, Pak. Jadi ada baiknya kalau kita sebagai guru, memang salah kalau kita dengan nada suara tinggi. Seharusnya ya kita tanya dulu lah siswa kenapa dia terlambat, itulah menurut saya. Ya, terima kasih Bu. Nah, jadi jika kita Bapak Ibu guru sebagai penghukum, yang saya coba tuliskan, menurut pemikiran saya seperti ini. Ketika kita menjadi seorang penghukum, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau media tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid-murid bisa melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan pacu. Ya, ketika kita Bapak Ibu guru sebagai penghukum, ini hal yang pasti saya pikir. Murid pasti bisa jadi dendam sama kita. Ya Bapak Ibu, setuju kira-kira Bapak Ibu seperti itu? Nah, itu dia posisi kontrol yang pertama.
Artinya guru itu bisa menjadi seorang penghukum. Yang selama ini memang banyak terjadi. Nah, posisi kontrol yang kedua Bapak Ibu, guru itu sebagai pembuat merasa bersalah selama ini. Saya coba memberikan penjelasannya Bapak Ibu. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dan lembut akan seperti ini, kira-kira Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Artinya ketika siswa kita salah, kita katakan seperti ini, lontarkan pernyataan ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Pernyataan berikutnya ada seperti ini juga. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Artinya ketika kita mengucapkan itu, kita sudah membuat mereka bersalah. Nah, ada juga Bapak Ibu seperti ini. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Artinya di posisi itu kita membuat siswa seperti bersalah besar. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Artinya ketika kita buat siswa menjadi orang yang bersalah terhadap kesalahannya, maka akan terjadi seperti ini. Mereka akan merasa tidak berharga. Kan begitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pembuat merasa bersalah biasanya nadanya seperti ini Bapak Ibu. Nadanya melemas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya juga itu nampak merapat pada anak dan lesu. Coba ini contohnya Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat sama-sama Bu. Misalkan ada siswa kita namanya Adi. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar sangat kecewa sekali. Ini misalkan, ketika pernyataan ini kita lontarkan kepada siswa. Nah, kita tarik sekarang kita menjadi siswa Bapak Ibu. Ketika pernyataan itu kita diberikan kepada kita, kira-kira bagaimana perasaan kita Bapak Ibu? Bagaimana perasaan kita kalau pernyataan itu dinyatakan kepada kita? Kalau tadi itu penghukum tadi, kalau kamu terlambat seperti itu tadi. Kalau seperti ini misalkan ada kata-kata seperti ini dilontarkan kepada kita jadi merasa bersalah kali atau bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Coba ada dari saran dari Bapak Ibu. Dengan pernyataan ini Bapak Ibu. Telah mengecewakan gurunya, kan? Jadi dengan itu mungkin kemungkinan besar nantinya dia akan berusaha berbohong. Kenapa dia berbohong? Supaya si gurunya tadi tidak akan kecewa dengan kelakuannya. Ya. Seperti itu. Bagus sekali. Ada dari Bapak Ibu guru yang lain kira-kira ketika pernyataan itu kita misalkan sebagai siswa, pernyataan itu dilontarkan kepada kita. Seorang guru melontarkan pernyataan ini kepada kita. Kira-kira bagaimana perasaan kita Bapak Ibu? Perasaan kita kan perasaan siswa. Perasaan siswa itu. Kalau seperti ini menurut kami atau menurut kita Pak, menurut saya lah, maka siswa itu merasa dirinya lebih dekat dengan gurunya. Jadi akhirnya kalau kita buat seperti ini, maka si siswa pasti akan terbuka Pak. Dia pasti akan terbuka setiap kita tegur. Ya, Kalau kita dekat dengan siswa, karena kalau ibu, ya dianggap dialah ibunya, ibu di rumah. Karena kita kan bagaimana hubungan seorang ibu dengan anak, begitulah menurut saya Pak ya. Kalau memang cara seperti ini kita lakukan untuk anak-anak. Oke, terima kasih Ibu. Nah, biasanya hasilnya yang kita dapatkan kalau seperti ini, Bapak Ibu, coba kita baca bersama-sama. Ketika kita buat siswa sebagai orang yang bersalah, si guru ini menjadi pembuat rasa bersalah, maka hasilnya biasanya seperti ini. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid dalam menahan perasaan. Nah, selanjutnya tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Artinya Bapak Ibu, ketika tadi
guru itu sebagai penghukum, maka efeknya siswa bisa bisa meluapkan amarahnya dengan cara dia sendiri. Nah, ketika kita guru menjadi pembuat rasa bersalah kepada siswa, maka ini akan ada dendam tersendiri di dirinya siswa dan sulit keluar. Kalau dibilang kesehatan Bapak Ibu, inilah mungkin yang menjadi penyakit ya kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi tertanam rasa bersalahnya dia, jadi seperti ada ditulisan di dalam hidupnya, saya itu orang bersalah. Setiap tindakannya kan seperti itu. Ya, kira-kira begini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, posisi kontrol yang ketiga, itu guru menjadi teman bagi siswa. Ini, begini penjelasannya Bapak Ibu. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi mereka. Nah, kira-kira ada beberapa pernyataan yang biasanya kalau guru sebagai teman bagi siswa. Ini pernyataan pertama, ayolah, bantulah demi Bapak ya, kira-kira begitu. Kalau ada pernyataan lagi, ayo ingat tidak bantuan Bapak sama sekali selama ini. Selanjutnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, kira-kira begitu. Artinya di sini posisinya guru sebagai teman bagi siswa, ya Bapak Ibu. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bisa suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, kira-kira begitu. Ketika kita menjadi teman bagi siswa, perasaan siswa akan seperti ini. Ketika kita tidak ada di saat mereka butuhkan, maka terjadi seperti ini. Ya Bapak Ibu. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha lagi. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak akan untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Artinya ketika kita menjadi teman bagi siswa, maka siswa ini akan hanya percaya kepada kita. Ketika guru yang lain memberi nasihat kepada dia, pasti diabaikannya. Itu hal yang pasti Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia merasa cuma kita temannya. Ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di situ ini ada nada-nada seperti ini kalau dia teman. Nah, seperti yang tadi juga Bapak Ibu. Nah, ketika guru sebagai teman bagi siswa, sama pernyataannya juga. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Karena terlambat lagi. Sambil tertawarin kan Bapak Ibu? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, ketika kita perlakukan siswa sebagai teman, ada pernyataan yang demikian. Saya kembali lagi tanya kepada kita Bapak Ibu. Ketika kita di posisi siswa, coba kira-kira Bapak Ibu bagaimana respon atau bagaimana perasaan siswa ketika kita menjadi siswa, bagaimana perasaan kita terhadap pernyataan yang demikian dari guru. Coba kira-kira Bapak Ibu, ada usul, ada pernyataan dari Bapak Ibu? Kalau menurut saya ini seperti ini Pak. Si siswa tadi jadi tergantung sama gurunya. Jadi dia kurang mandiri. Jadi pada saat dia nanti ada masalah, dia lebih jadi tergantung sama guru tersebut lah. Pada saat si guru tersebut tidak bisa membantu dia, disitulah rasa kecewanya muncul terhadap si guru. Ya, terima kasih untuk Ibu Elisit. Ada lagi dari Bapak Ibu guru yang lain? Mungkin dari Pak Tesit ada kira-kira Pak? Oh, Pak Hasib, silakan. Kalau menurut saya kalau dalam posisi ini, kalau posisi menjadi teman, saya rasa kebanyakan siswa akan makin sepele. Karena dia mungkin merasa apapun masalah sekolah, tinggal mengadu sama bapak ibu ini, semua akan selesai. Saya rasa seperti itu. Terima kasih untuk Pak Hasib. Ada lagi dari pernyataan Bapak Ibu guru yang lain? Mungkin ada dari Ibu DP? As. Nah, ada hasil yang saya coba-coba orek-orek Bapak Ibu. Nah, dalam posisi ini ketika guru sebagai teman bagi siswa, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung kepada guru tersebut. Seperti yang dibilang Ibu Elsie tadi ya.
Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Itu akibat ketika nanti guru menjadi teman, maka siswa akan hanya percaya pada satu orang guru. Maka guru yang lain yang mencoba nasihat kepada dia akan melawan, tidak percaya dengan itu. Itu risikonya Bapak Ibu. Ketika guru menjadi teman, itu posisi kontrol yang ketiga. Nah, posisi kontrol yang keempat Bapak Ibu. Guru ini sebagai pemantau. Nah, ada penjelasannya Bapak Ibu ya. Coba kita baca bersama itu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang di dalam posisi pemantau, pernyataan yang diajukan sebagai pemantau, kira-kira pernyataannya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita sebagai pemantau bagi kesalahan siswa, mungkin ini saja pertanyaan yang mungkin muncul dari kita. Ketika siswa bersalah, maka kita tanya, peraturannya apa? Kira-kira begitu Bapak ya. Ada lagi, apa yang telah kamu lakukan? Terus, sanksi atau konsekuensinya apa? Hukumanmu apa? Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Ketika guru sebagai pemantau bagi kesalahan siswa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas data, atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Artinya, banyak Bapak Ibu dari kita mungkin selalu mencatat kesalahan-kesalahan siswa. Artinya kita pantau bagaimana siswa tersebut. Ya Bapak Ibu. Saya pikir ada demikian, ada juga yang tidak demikian memang. Ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, nah ini pernyataannya. Ada pernyataan seperti ini, seperti tadi juga Bapak Ibu. Coba. Kalau kita sebagai pemantau, misalkan kita berinteraksi dengan siswa, ada pernyataan seperti ini. Abi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Jadi dijawab, tahu Pak. Nah, selanjutnya kita sama-sama baca Bapak Ibu. Nah, ketika perasaan murid diperlukan seperti itu, ketika kita melontarkan pernyataan kepada murid, kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana perasaan murid itu Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu yang coba kasih usul atau bagaimana? Oke, langsung aja kita ke hasil yang coba saya coret ya Bapak Ibu. Nah, ketika guru sebagai pemantau bagi siswa, pemantau bagi kesalahan, mungkin akan terjadi seperti ini. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini akibat ketika guru menjadi hanya sebagai pemantau dari siswa. Artinya siswanya nyaman memang siswanya, tapi dia menjadi sepertinya kita lihat nyaman, tapi sebenarnya hatinya nggak nyaman. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ketika guru hanya sebagai pemantau bagi siswa, itu dia posisi kontrol yang keempat yang ditemukan pada posisi kontrol Bapak guru ya. Nah, posisi kontrol yang kelima yang terakhir Bapak Ibu, yang sebaiknya kita lakukan untuk hal restitusi, guru itu sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ada penjelasannya Bapak Ibu. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu
kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlakukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, Bapak Ibu, ada contoh-contohnya di sana. Ketika kita menjadi manajer bagi siswa, ada beberapa pernyataan yang kita berikan ketika siswa salah. Ada beberapa pernyataan yang mungkin bisa menenangkan mereka. Seperti segitiga restitusi tadi, bagaimana menstabilkan identitas, ketiga langkah tadi ya Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat ke depan Bapak Ibu, seorang manajer akan berkata seperti itu, ketika siswa salah, apa yang kita yakini begitu. Jika kita sudah mensepakati sebuah peraturan bersama dengan siswa, peraturan yang dibuat antara guru dengan siswa sama-sama membuat, maka kita kembali tanya kepada itu. Nah, ketika kesalahannya itu diperbuat, maka kita tanya lagi, apakah kamu meyakininya? Nah, ada juga pertanyaannya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kira begitu Bapak Ibu. Lalu, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, setelah itu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Artinya kita membuat nyaman siswa itu Bapak Ibu. Ketika kita sebagai manajer bagi mereka, kita buat mereka nyaman untuk mengakui kesalahan dan bisa berubah dari sana. Itu tidak menghukum, tapi kita harapkan dia bisa berubah sesuai dengan kemampuannya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid atau kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Ada siswa yang melakukan pelanggaran sebenarnya bukan karena keinginannya sendiri. Bukan keinginannya, hanya mau bahasa watakna karena tarsor. Artinya lari dari sifat aslinya. Nah, ketika dia sudah lari dari sifat aslinya itu, maka ketika kita sebagai manajer, kita bisa melakukan dia kembali lagi ke sifat asalnya tadi. Artinya kita tidak membuat dia tetap bersalah, tapi kita kembalikan dia ke sifat asalnya itu Bapak Ibu. Nah, bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Ya, tapi itu tidak usah saya jelaskan lagi, kita sama-sama paham mungkin di situ Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya, nah seperti yang tadi juga Bapak Ibu. Nah, coba kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Ketika kita di posisi manajer, guru sebagai manajer bagi siswa, dengan kasus yang sama juga dengan si Adi, terlambat. Adi, apakah kau mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Saya dijawab, tahu Pak, jam 7. Gurunya bilang, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bilang, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Nah, guru bilang, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Nah, saya menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Nah, gurunya juga bilang, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, ketika ini kita lontarkan kepada kita nyatakan kepada siswa Bapak Ibu, ketika kita siswa, kira-kira nyaman nggak kita dengan pernyataan yang seperti ini? Coba ada alasan jawaban dari Bapak Ibu kira-kira? Ketika ini pernyataan ini, kita sebagai siswa, guru melakukan percakapan ini kepada kita. Kita kira-kira nyaman nggak kita dengan pernyataan ini? Silakan Bapak Ibu, kira-kira. Kalau menurut saya dengan pernyataan seorang guru seperti ini kepada siswa, mungkin siswanya akan
siswanya tahu. Kemudian si guru menanyakan kepada siswanya, kalau misalnya kamu besok terlambat, apakah kamu akan memperbaiki masalah ini? Berarti di sini kan bisa kita lihat si siswa sendiri yang di sini bisa kita lihat kalau si siswa sadar kalau dia salah, kemudian dia sendiri yang mencari solusinya bagaimana supaya dia tidak terlambat. Gitu. Jadi dia merasa tidak ada yang mengatur dia. Gitu. Jadi keluar dari dirinya sendiri. Jadi makanya saya bilang dia menjadi merasa ada kenyamanan karena yang pertama dia sudah sadar kalau dia terlambat, kemudian solusinya bagaimana caranya supaya dia terlambat dan apa misalnya kira-kira yang akan dilakukan kalau dia terlambat itu datangnya dari dia sendiri. Ya. Seperti itu kira-kira Pak. Oke, terima kasih Ibu. Ada dari sanggahan dari Bapak Ibu guru yang lain? Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Visi. Ya. Menurut saya seperti yang Ibu bilang tadi, menurut saya mungkin dalam hal ini mungkin sudah ada kesepakatan Pak. Ya. Jadi kita di sini sudah mengetahui dari pertanyaan itu memang sudah sangat bagus sekali saya rasa. Bapak gurunya menanyakan mengenai kesepakatan yang sudah dibuat. Ya. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu dia memahaminya, kemudian si gurunya juga tidak langsung memberikan justifikasi atau hukuman. Siswanya itu agak lega di situ dan dia juga disarankan untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Tentu di sini memang Bapak Ibu guru kita sekarang sebagai guru harus memahami keadaan siswa kita. Mungkin di saat tertentu kan ada masalah tertentu atau bagaimana, jangan langsung dijudge. Nah kemudian Bapak Ibu dalam hal ini juga siswanya jadi ada ketenangannya. Nah kemudian yang terpenting saya rasa Pak dalam hal ini sebagai manajer guru itu tanggung jawab besar bagi siswanya dapat membuat keputusan. Jadi dia mandiri dan tanggung jawab terhadap konsekuensi yang sudah dilakukan. Di kemudian dia tidak akan mengulanginya. Jadi dalam hal ini dia bersikap yang pertama bersifat lega, tidak ada tekanan, kemudian ada rasa tanggung jawabnya dan ada rasa mandirinya. Kira-kira seperti itu dari saya tambahannya Pak. Ya, terima kasih Pak. Itu sanggahannya. Nah, ada beberapa yang saya coba oret Bapak Ibu. Ketika kita guru sebagai manajer bagi siswa, maka posisi manajer, maka guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggap atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali dan membuat murid ataupun dosen gapura menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, selanjutnya fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, bukan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Seperti yang rekan Bapak Ibu guru tadi bilang, artinya kesalahan itu hanya boleh diperbaiki diri sendiri oleh siswa. Kita hanya minta bagaimana mereka memperbaikinya dan mereka berusaha untuk lebih baik ke depan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, ada beberapa perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu. Nah ini hanya sekilas saja ya Bapak Ibu ya. Biasanya identitas gagal itu ketika kita memberikan hukuman pada siswa. Identitas sukses biasanya untuk kita Bapak Ibu guru ketika kita laksanakan disiplin dengan ada konsekuensi dan ada restitusi. Ada beberapa contoh ya Bapak Ibu ya. Misalnya yang pertama Bapak Ibu, langsung saja. Nah, yang ini Bapak Ibu, yang ini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu pada hukuman. Nah, konsekuensi biasanya sesuatu harus terjadi. Nah, pada restitusi merupakan pilihan. Artinya ketika ada hukuman, ada pelanggaran, sesuatu yang menyakitkan itu pasti terjadi ketika kita sebagai penghukum. Nah, kalau dalam konsekuensi Bapak Ibu, sesuatu harus terjadi ketika ada pelanggaran siswa. Nah, ketika pada restitusi kita pergunakan untuk siswa, artinya kita sebagai manajer bagi siswa, restitusi merupakan pilihan. Artinya siswa yang kita berikan kemerdekaan
apa yang mereka harus lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ini biasanya hukuman tidak nyaman untuk murid. Itu dalam jangka waktu yang panjang Bapak Ibu. Itu pasti. Kalau konsekuensi, artinya konsekuensi ada peraturan, ada juga konsekuensi yang ketika dia melanggar itu ada seperti itu kira-kira, maka tidak nyaman untuk murid untuk jangka yang pendek. Itu bukan jangka panjang. Kenapa saya bilang jangka pendek? Karena memang dia tahu ketika dia melanggar seperti ini risikonya apa, kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika dalam restitusi guru sebagai manajer, maka itu akan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Artinya siswa bertindak, dia tahu salah dan dia tahu memperbaiki kesalahannya. Maka dia dalam waktu yang panjang dia akan melakukan itu. Dan ada contoh-contoh yang lain juga Bapak Ibu, bisa kita baca yang lain. Nah, dalam hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Nah, selanjutnya seperti yang sudah saya kirim di grup ya Bapak Ibu, bisa juga nanti ini hanya sekilas. Nah, ada di sini yang saya buat Bapak Ibu. Biasanya hukuman itu biasanya itu bersifatnya negatif. Konsekuensi biasanya bisa sifatnya itu netral. Restitusi biasanya sifatnya itu positif, kita memperbaiki diri. Nah, dalam hukuman juga itu biasanya itu ada mode paksa. Kenapa saya bilang peraturan itu biasanya datang dari guru, itu hanya dipaksakan kepada siswa. Nah, ini dalam konsekuensi itu ada stimulasi atau respon. Ya, ada kesepakatan siswa dengan guru. Nah, dalam restitusi itu biasanya ada teori kontrol di sana. Ya, artinya kita bisa mengontrol siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara mereka sendiri. Ya Bapak Ibu. Nah, bisa dibaca-baca Bapak Ibu. Ada juga saya kirim di grup. Nah, yang lain juga Bapak Ibu, ada juga seperti ini. Biasanya yang saya ambil dari sini slide ini, biasanya hukuman itu dibuat guru. Konsekuensi itu dibuat oleh guru, murid dan anak. Hampir sama juga dengan restitusi memang. Artinya kita sudah membuat keyakinan bersama bahwasanya sesuatu yang kesalahan itu ada konsekuensinya. Tapi dalam konsekuensi Bapak Ibu, itu siswanya bisa jadi merasa bersalah di sana. Nah, di restitusi kita buat siswanya nyaman dan memperbaiki diri sendiri Bapak Ibu dengan cara dia sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kesimpulan dari apa yang sudah saya paparkan hari ini, memberikan hukuman atau konsekuensi dengan berpura-pura marah kepada peserta didik membutuhkan energi yang sangat besar, sehingga biasanya guru akan cepat lelah. Dengan penerapan segitiga restitusi ini, maka guru bisa menyelesaikan masalah siswa dengan tenang tanpa menguras energi. Ya, saya pikir dengan pernyataan ini ada sanggahan dari Bapak Ibu. Setuju nggak dengan pernyataan kita ini Bapak Ibu? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, saya buat refleksi diri dari penjelasan tadi antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, manakah yang paling baik kita laksanakan di sekolah ini? Menurut Bapak Ibu bagaimana, mana yang paling baik? Coba Bapak Ibu kita berikan masing usul bagaimana, dan kita berikan coba sedikit penjelasannya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak. Ini sebagai refleksi ya. Nah, pertama sekali saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sibutonga. Pemaparan sangat baik sekali saya rasa. Dan ini membuat juga kita atau mengingatkan kita untuk melakukan restitusi di sekolah kita ini. Mungkin selama ini banyak sekali kendala yang kita alami sehingga kita memberikan hukuman. Sertifikasi terhadap siswa. Nah, kalau menurut saya memang, apalagi hukuman itu, sebenarnya hukuman itu efektif hanya pada saat itu saja. Ya. Sebenarnya kita hukum pun itu pada saat itu mungkin bisa dia mengalah bisa dia sadar, tetapi untuk berikutnya akan diulangi. Berbeda dengan restitusi.
restitusi itu akan membuat siswanya itu mempunyai pengalaman baru untuk kira yang lebih positif lagi. Jadi kalau menurut saya, memang tadi ada posisi kontrol guru itu mulai dari hukuman, kemudian ada lagi berbuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian ada lagi itu yang terakhir tadi manajer, ya. Jadi kalau menurut saya memang restitusi yang lebih bagus itu sebagai manajer, Pak. Karena tadi sudah kita jelaskan memang, jadi menurut pandangan saya guru itu sebagai manajer jauh lebih bagus bisa kita lakukan untuk memperbaiki siswa ini daripada membuat hukuman apalagi. Tapi masalahnya gini loh, Pak. Jauh ke depan ini memang bisa kita lakukan dengan baik kalau memang yang pertama sekali HP, dalam hal ini bukan HP ini ya, hati dan pikiran siswanya, Pak. Jadi memang kita yang terpenting memang siswanya ini ya. Jangan kalau nanti kita lakukan mungkin hal restitusi ini, tetapi anaknya ini mungkin tidak berpikir apa-apa. Jadi kita juga harus melihat siswanya ini, kita ikutkan juga kemampuan siswanya ini berpikir untuk menggugah hatinya. Bisa kita lakukan ini menurut pengalaman saya, Pak ya. Memang saya sering juga kecolongan dan saya sering juga, apalagi kalau GPH di lapangan, restitusi ini jarang saya lakukan, Pak. Jujur saja lah. Saya juga calon grup penggerak juga dulu, tapi saya terpancing emosi. Itu mungkin karena kurang efektif saya lakukan karena memang saya tidak memahami siswa ini latar belakangnya bagaimana, Pak. Jadi maksud saya ada baiknya kalau siswa ini kita pahami dulu, baru kita lakukan restitusi ini. Nah, jadi kesimpulan saya, kalau menurut saya yang lebih bagus itu ya sebagai manajer lah untuk kita lakukan untuk mengelola kesalahan siswa kita. Terima kasih pendapat saya. Oke, terima kasih Pak Desit. Tapi yang lebih cocoknya kita menggunakan restitusi ya Pak ya. Nah, ada pertanyaan kedua Bapak Ibu yang coba kita jawab. Menurut Bapak Ibu, manakah posisi kontrol yang paling cocok kita lakukan di sekolah ini? Seperti yang bilang Pak Desit tadi, kalau Pak Desit tadi kita mungkin sepakat sebagai manajer ya Pak tadi ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang lain, bagaimana kira-kira Bapak Ibu dengan tanggapannya? Yang paling cocok dari 5 posisi kontrol tadi, yang pertama sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Mana yang lebih cocok menurut Bapak Ibu kita terapkan di sekolah kita kali ini? Ada usul Bapak Ibu yang lain? Kalau tadi Pak Tesi bilang cocoknya kita terapkan di sini guru itu sebagai manajer. Nah, sepakat kita mungkin Bapak Ibu? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, pertanyaan ketiga, pernahkah Anda melakukan kelima posisi kontrol tersebut selama pengalaman mengajar Anda? Coba, mungkin ada bisa kita Bapak Ibu guru, kita bisa bercerita dari posisi 5 kontrol tadi Bapak Ibu. Mungkin kita punya pengalaman masing-masing. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang coba berikan pengalaman Bapak Ibu. Silakan mungkin dari Bapak Ibu guru yang belum tadi. Ada Ibu Evi? Menurut saya dari kelimanya ini mungkin bangunan semua guru pasti melakukan ini semua. Sebagai hukum mau sebagai apa namanya? Membuat rasa bersalah. Rasa bersalah pasti secara tidak langsung kita lakukan itu pada siswa. Oke, terima kasih. Mungkin Ibu KS bagaimana kira-kira Ibu? Saya juga menurut pengalaman saya pasti ya, apalagi itu namanya hukuman pasti ya Pak. Ketika dia tidak mengerjakan tugas pasti saya apa nanti hukumanmu? Kamu lari nanti lapangan 10 kali ya, itu namanya hukuman bagi anak-anak. Apa ya? Itu pengalaman saya pernah itu saya lakukan. Terima kasih. Kalau Ibu Miss Ica, gimana kalau kira-kira Ibu? Mana yang pernah Ibu lakukan di 5 posisi kontrol itu? Sebenarnya hukumannya Pak juga apa hukumannya gitu. Jadi tergantung siswanya mau dihukum pakai apa gitu. Berarti rata-rata kita Bapak Ibu guru hanya sebagai penghukum ya. Tidaknya yang paling apa kita sebagai pembuat rasa bersalah lah mungkin ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaan terakhir Bapak Ibu, bisakah kita sepakat untuk berbuat yang lebih baik ke depan agar siswa kita merdeka dalam belajar dan kita merdeka dalam mengajar? Artinya ini kita jawab dalam diri kita Bapak Ibu ya. Semoga nanti kita bisa menjadi orang-orang benar-benar merdeka, bisa juga memerdekakan siswa, dan kita juga menjadi guru-guru yang merdeka. Ketika kita jauh dari emosi Bapak Ibu, saya pikir kita akan menjadi orang-orang yang sehat dan panjang umur. Amin Bapak Ibu ya. Oke, demikian mungkin
Pemaparan saya pada siang hari ini, dari pemaparan saya, jika sekiranya ada pertanyaan dari Bapak Ibu, boleh coba kita berdiskusi bersama. Mungkin ada yang harus terselip sedikit-sedikit, boleh kita bahas bersama Pak Ibu ya. I used to live on my own, believe in myself. Thought that I could live my life with no one else. I've tried to be on my own with all my strength, till I met you then in such amazing way. Since the time you came into my life, for everything you make me think to live twice. Now my fate is in you, I'll keep it in my heart. Being close to you, hope we'll never be apart. My future life is in you, right in your hands. No doubt about you, your love will never change. All the good things I have come